Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Khaira, NIM saya 220436167. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis fundamental dan teknikal dari perusahaan aneka tambang atau sering disebut dengan Antam. PT Aneka Tambang atau biasa disingkat menjadi Antam adalah bagian dari MIND ID yang terutama bergerak di bidang pertambangan nikel, bauksit, dan emas. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini juga memiliki 15 butik emas yang terletak di 11 kota di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah dari PT Aneka Tambang, kegiatan usahanya, sumber income-nya, dan kepemilikan sahamnya. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah sejarah Antam. Sejarah Antam. Antam ini didirikan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronikel pada tahun 1997, Antam menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, Antam mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity, dan pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi ASX listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. Kemudian, tujuan dari perusahaan Antam ini saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Antam berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. Antam ini juga akan mempertahankan kekuatan finansial perusahaan pastinya. Kemudian, sebagai perusahaan pertambangan, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat. Kemudian, karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai good corporate citizen sangat penting. Dan kemudian, beranjak dari konsepsi ini, maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kegiatan pertambangan. Selanjutnya adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha dari PT Antam ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengelolaan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Kemudian, komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengelolaan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Selanjutnya adalah sumber income. Sumber income dari PT Antam adalah, yang pertama adalah emas. Sepanjang tahun 2022, Antam mencatatkan volume produksi sebesar 1.268 kg dari tambang emas perusahaan. Angka ini turun menjadi 24,8% dari 1.688 kg di 2021. Sedangkan pencapaian volume penjualan emas di 2022 sebesar 34.967 kg, meningkat secara positif sebesar 19% jika dibandingkan dengan volume penjualan emas tahun 2021 sebesar 29.385 kg. Kemudian yang kedua adalah ferronikel. Volume produksi ferronikel mencapai 24.334 ton,
of nickel in ferronickel atau TNI. Itu turun menjadi 5,7% dari produksi ferronickel di tahun 2021 sebesar 25.818 TNI. Kemudian yang ketiga adalah biji nikel. Sepanjang 2022, Antam memproduksi biji nikel dengan volume sebesar 8,62 juta WN metric ton atau turun 21% dari 11 juta WMT di 2021. Sementara itu, volume penjualan pada biji nikel pada tahun 2022 sebesar 6,95 juta WMT atau turun 9% dari 7,64 juta WMT di 2021. Selanjutnya adalah alumina. Antam melalui anak perusahaannya PT Indonesia Alumina Kimia selama 2022 memproduksi alumina sebanyak 151.565 ton, naik 59% dari tahun 2021 yang hanya 95.209 ton. Sedangkan dari sisi penjualan, alumina ini mencapai 143.991 ton di 2021, naik 8% dibandingkan dengan penjualan alumina pada tahun 2021 sebesar 133.001 ton. Yang kelima adalah biji bauksit. Segmen biji bauksit ANTM atau Antam itu mencatatkan volume produksi sebesar 1,65 juta WMT pada 2022, turun tipis 1% dari volume produksi pada 2021 sebesar 1,67 juta WMT. Sementara itu, volume penjualan biji bauksit mencapai 1,24 juta WMT, turun 12,67% dari tahun 2021, yaitu 1,42 juta WMT. Yang terakhir adalah perak. Nah, dari produk tambang yang dihasilkan ANTM, perak merupakan kontributor pendapatan paling kecil dari sisi volume produksinya sebesar 8.203 kg, turun 25,3% dari 2021 sebesar 10.991 kg. Selanjutnya adalah kepemilikan saham. Kepemilikan saham dari PT Aneka Tambang atau biasa disebut Antam adalah pemegang saham mayoritas perseroan terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia atau NKRI itu sebesar 65%. Dan 5% saham dan 35% saham dimiliki oleh publik atau masyarakat. Selanjutnya adalah pendapatan ANTM. Nah, di sini bisa kita lihat pada income statement-nya dari saham ANTM. Pada tahun 2019 itu profit marginnya ada pada 4,2 triliun. Kemudian turun pada tahun 2020 karena dikarenakan COVID, kemudian naik kembali pada tahun 2021 dan terus naik sampai 2022. Kemudian terjadi penurunan sedikit di tahun 2023. Kemudian begitu juga dengan revenue atau pendapatannya, yaitu bisa kita lihat pada income statement-nya bahwa pendapatan pada perusahaan ANTM ini terjadi kenaikan pada setiap tahunnya. Hanya saja pada tahun 2020 dikarenakan COVID-19 itu terjadi penurunan. Kemudian naik kembali pada 2021, 2022 dan bertahan sampai 2023. Kemudian selanjutnya adalah net income-nya. Dan di sini juga bisa kita lihat net income-nya pada tahun 2019 ke 2020 itu mengalami kenaikan. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada 2021 sampai 2023. Selanjutnya adalah neraca NTM atau balance sheet-nya. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa debt equity ratio pada perusahaan ANTM itu mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2019 sebesar 31 triliun, kemudian naik pada tahun 2020, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021, 22 dan semakin menurun pada tahun 2023. Sedangkan untuk
total asetnya itu pada tahun 2019 itu sebesar 31 triliun lebih, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020, kemudian terjadi kenaikan lagi pada tahun 2021 dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2022 dan terjadi kenaikan yang cukup besar pada tahun 2023. Nah, untuk total liabilitasnya itu pada tahun 2019 sebesar 12 triliun, kemudian mengalami penurunan sedikit pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 itu masih sama, pada tahun 2022 itu mengalami penurunan lagi, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Nah, di sini adalah ada analisis fundamental. Analisis fundamental yang pertama adalah tier saham. Tier saham ini merupakan pengelompokan atau tingkatan-tingkatan saham. Kemudian yang kedua adalah net profit margin. Yang kedua adalah net profit, yaitu perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis fundamental. Yang pertama adalah tier saham. Pada tier saham ini, saham tier 1 dengan market cap besar, yaitu di atas 40 T. Kemudian yang kedua adalah net profit. Nah, pada net profit ini, perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Kemudian ada rasio hutang kurang dari 1, yaitu 0,38 kali modal. Di sini bisa kita lihat pada DE-nya, yaitu pada tahun 2003 itu sebesar 38%. Kemudian ada current ratio. Current ratio ini merupakan Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Nah, aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Ini bisa kita lihat pada pada tahun 2020 itu sebesar 131,9%, kemudian pada tahun 2021 itu sebesar 123,9%, kemudian pada tahun 2022 itu sebesar 208,8%, dan pada tahun 2023 itu sebesar 207,5%. Nah, selanjutnya adalah net profit margin. Net profit margin adalah salah satu rasio profitabilitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mengetahui persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak. Nah, di sini profitabilitasnya baik, NPM lebih dari 10% atau 14,35%. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama pada tahun 2023 itu 14,4%. Selanjutnya adalah return on equity atau ROE-nya. ROE adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. Di sini bisa kita lihat sama-sama pada tahun 2020 itu ROE-nya min 1,6%. Kemudian pada tahun 2021 itu 3,2%. Kemudian pada tahun 2022 itu 6,6% dan pada tahun 2023 itu 6,6% juga. Nah, selanjutnya adalah earning per share. Earning per share ini adalah hasil perhitungan dari laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di sini earning per share-nya perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut. Di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa pada tahun 2021, 2022, dan 2023 itu earning per share-nya positif. Hanya saja pada tahun 2020 itu earning per share-nya negatif. Sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 itu earning per share-nya positif selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya adalah Buffett intrinsic value, over value harga saham di atas harga wajar atau 1253. Yang terakhir adalah price to book value, itu over value PBF lebih dari 1 kali valuasi perusahaan 1,98.
Selanjutnya adalah di sini bisa kita lihat tadi bahwa yang tier sahamnya, saham tier 1 dengan market cap besar di atas 40 triliun. Berarti saham Antam ini termasuk bagus karena market cap-nya itu 47 itu lebih dari 40 triliun, yaitu 47,46 triliun. Nah, selanjutnya adalah analisis teknikal. Metode yang pertama MACD, yaitu untuk swing trade jangka menengah. Kemudian ada selanjutnya stochastic, yaitu untuk scalping jangka pendek. Secara teknikal, pergerakan saham Antam dalam fase pembalikan jangka pendek dengan pembentukan bullish spinning top candle. Harga saat ini masih cukup kuat berada di atas pergerakan rata-rata MA20 hari di tengah terbatasnya indikator volume serta MACD histogram pada zona positif. Nah, selanjutnya adalah dividen. Pada tahun 2020 itu perusahaan Antam membayar dividen sebesar 2,82. Kemudian pada tahun 2021 dia membayar dividen sebesar 16,74 dan pada tahun 2022 itu mengalami peningkatan yaitu sebesar 38,74. Nah, selanjutnya adalah grafik lilin. Ini adalah bentuk grafik lilin dari portofolio perusahaan saham Antam yang saya beli. Nah, di sini bisa kita lihat yang warna merah ini adalah merupakan penurunan harga saham dan yang warna hijau itu adalah kenaikan harga saham. Nah, pada 13 Maret itu harga saham berada pada 1.770. Kemudian sampai sekarang itu sampai 5 Juni itu harga saham mencapai 2.000. Tetapi pada 16 Januari pada 13 Februari itu mengalami peningkatan sebesar 2.390. Nah, ini adalah bentuk grafik lilin dari perusahaan Antam. Baiklah, mungkin saya rasa cukup sekian persentase dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.